Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi dan salam sehat selalu, Ibu Bapak sekalian. Selamat datang di Merdeka Belajar, episode ke-16 terkait akselerasi dan peningkatan pendanaan satuan pendidikan. Senang sekali, saya Widya Saputra yang akan memandu acara ini dan izinkan saya untuk tetap memakai masker sepanjang memandu acara untuk mematuhi protokol kesehatan. Dan tidak bosan-bosannya Ibu Bapak, izinkan saya juga mengingatkan agar kita semua tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan dengan mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan juga mengurangi mobilitas. Dan telah hadir bersama kita pada pagi hari ini yang kami hormati Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim. Mas Menteri, selamat pagi, salam sehat selalu. Selamat pagi, Mbak Widya, apa kabar? Alhamdulillah baik, saya melihat Mas Menteri juga baik. Terima kasih Mas Menteri. Dan berikutnya sudah ada juga Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani dan juga Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian yang diwakili oleh PLT Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Bapak Agus Fatoni. Selamat pagi Pak Agus, salam sehat selalu. Baik, nanti kita akan bergabung dengan Pak Agus Fatoni dan Ibu Bapak. Pada kesempatan kali ini, kita akan meluncurkan terobosan kebijakan terkait akselerasi dan peningkatan pendanaan satuan pendidikan. Dan tidak lupa juga, saya mengucapkan selamat datang kepada yang kami hormati, pimpinan Komisi 10 DPR RI, pimpinan Komite 3 DPD RI, pejabat eselon 1 dan 2 dari Kemenkeu, Kemendagri, Kemenko PMK, Bappenas, Kemenkominfo, dan kantor staf presiden, perwakilan dari pemerintah daerah, Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kota, serta Badan Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Satuan Pendidikan, serta tentunya rekan-rekan media. Nah, sebelum kita masuk ke inti acara, Ibu Bapak, sebagai gambaran tentang kebijakan yang akan diluncurkan sebagai Merdeka Belajar episode ke-16 kali ini, mari sama-sama kita saksikan terlebih dahulu video kilasan capaian kebijakan Bantuan Operasional Sekolah atau BOS. Selamat menyaksikan. Sejumlah terobosan bantuan operasional sekolah atau BOS yang diluncurkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sejak tahun 2020 telah memberikan dampak nyata dan positif bagi satuan pendidikan, diantaranya menaikkan realisasi dana BOS tahun anggaran 2021 sebesar 1,7% dan berhasil menekan 1,3% angka retur dari tahun sebelumnya. Ditambah kenaikan rata-rata 13% nilai satuan dana BOS bagi SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB, serta membuat nilai satuan dana BOS bervariasi sesuai karakteristik daerah. Penyaluran BOS langsung ke rekening sekolah telah berhasil mengurangi keterlambatan sebesar 32%. Berdasarkan survei tahun 2021, 86,5% responden sekolah menilai kebijakan transfer langsung BOS ke rekening sekolah memudahkan. 59,4% responden menilai transfer dana BOS ke rekening sekolah setiap bulannya tepat waktu. 67,4% tidak menemui kendala pada proses pencairan. 99,2% tidak ada pemotongan saat menerima dana BOS di luar biaya administratif. Dan 84,1% responden menilai positif terhadap kebijakan satuan dana yang variatif sesuai karakteristik daerah. Begitu pula dengan kebijakan pemanfaatan dana BOS yang lebih fleksibel, mampu meningkatkan otonomi satuan pendidikan dalam merencanakan pembelanjaan sesuai kebutuhannya. Mengingat dampak nyata dan positif tersebut, pada tahun 2022, terobosan ini akan Kemendikbudristek lanjutkan guna menjaga dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana BOS di satuan pendidikan khususnya dalam perencanaan dan pelaporan pengelolaan dana BOS. Tahun ini Sistem Informasi Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah atau ARKAS diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah atau SIPD. Kemudian, dari 216.000 satuan pendidikan pada tahun 2021 akan diperluas hingga menjangkau 413.000 satuan pendidikan pada tahun 2022. Selanjutnya, untuk mengatasi kesenjangan, nilai satuan dana yang bervariasi sesuai karakteristik daerah kini juga diberlakukan untuk bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini atau BOP PAUD.
Penyaluran langsung dan fleksibilitas penggunaan dana kini juga berlaku untuk BOP PAUD dan BOP Kesetaraan. Terobosan ini merupakan upaya untuk mewujudkan akselerasi dan peningkatan pendanaan pendidikan demi terwujudnya cita-cita merdeka belajar. Pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, Ibu Bapak, sudah kita saksikan bersama video kilasan capaian kebijakan BOS dan luar biasa sekali terobosan yang sudah dilakukan oleh Kemendikbudristek terkait pendanaan pendidikan, dan beberapa terobosan tersebut tadi saya mencatat ada penyaluran dana BOS langsung dari rekening kas umum negara ke rekening satuan pendidikan untuk mempercepat penerimaan dana BOS oleh satuan pendidikan. Satuan biaya yang bervariasi sesuai karakteristik daerah untuk menekan kesenjangan, juga penggunaan dana BOS yang lebih fleksibel untuk meningkatkan otonomi satuan pendidikan dalam merencanakan pembelanjaan sesuai dengan kebutuhan. Dan pada tahun ini, Kemendikbudristek melanjutkan terobosan tersebut untuk semakin mengakselerasi dan meningkatkan pendanaan satuan pendidikan. Nah, apa sajakah terobosan baru yang sudah dihadirkan oleh Kemendikbudristek? Langsung saja saya undang Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim untuk menyampaikan paparan selengkapnya. Silakan, Mas Menteri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat pimpinan Komisi 10 DPR RI dan Komisi 3 DPD RI, yang saya hormati Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian yang diwakili oleh PLT Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Bapak Agus Fatoni, pejabat eselon 1 dan 2 dari Kemenq, Kemendagri, Kemenko PMK, Bappenas, Kemenkominfo, dan Kantor Staf Presiden. Ibu dan Bapak Perwakilan Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan, BPKD, dan Ibu Bapak Kepala Satuan Pendidikan, serta teman-teman media. Senang sekali dalam 1 bulan ini kita bisa meluncurkan beberapa terobosan Merdeka Belajar. Setelah minggu lalu kami meluncurkan kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar, terobosan hari ini hubungannya dengan peningkatan kualitas pendidikan Indonesia melalui transformasi kebijakan pendanaan. Dan hari ini kabar yang gembira terutama untuk PAUD-PAUD se-Indonesia dan sekolah-sekolah kesetaraan di Indonesia. Jadi fokusnya benar-benar episode Merdeka Belajar ini kepada transformasi pendanaan dan akselerasi pendanaan kepada PAUD-PAUD se-Indonesia dan sekolah kesetaraan. Kami berkolaborasi dengan Kementerian Keuangan dan Kemendagri dalam menghadirkan transformasi ini, dan untuk menjelaskan lebih lanjut, izinkan saya melakukan sedikit paparan. Berikut. Ya, kita sekarang sudah sampai di episode 16. Ya, episode 16 daripada seluruh inisiatif Merdeka Belajar. Walaupun di masa pandemi kita terus mengakselerasi transformasi pendidikan. Berikut. Ya. Pada saat ini reformasi kebijakan BOS atau bantuan operasional sekolah yang telah kita lakukan tahun lalu itu merupakan suatu langkah yang cukup besar. Sebentar saya jelaskan sedikit layarnya. Di tahun lalu kami berhasil meningkatkan dana anggaran BOS ya untuk SD, SMP, SMA, SMK dan SLB secara signifikan ya. Dan satuannya juga bervariasi, daerah-daerah yang lebih membutuhkan mendapatkan lebih banyak. Kedua yang kita lakukan dengan dana BOS tahun lalu adalah penyaluran langsung kepada sekolah. Bisa berikutnya. Ya, penyaluran langsung kepada rekening sekolah. Jadinya yang tadinya setiap sekolah harus menunggu, setiap sekolah bahkan harus menalangi dengan bantuan orang tua dan lain-lain. Tapi kita sekarang memutuskan untuk mentransfer langsung kepada rekening sekolah, tidak lewat Pemda dulu. Sehingga ini sangat membantu mengurangi keterlambatan sebesar 32% atau sekitar 3 minggu lebih cepat dibandingkan tahun 2019. Dan 85% responden pemerintah daerah memandang penyaluran ini sangat membantu. Dan yang ketiga adalah kita memberikan fleksibilitas atau kemerdekaan kepada penggunaan dana BOS.
ya, jauh lebih fleksibel. Dan ini yang dirayakan oleh berbagai macam guru dan kepala sekolah yang berbicara kepada saya bahwa ini sangat membantu memberikan mereka kemerdekaan untuk menentukan apa yang terbaik untuk sekolahnya. Jadi kita mendapat banyak sekali masukan, slide berikutnya. Banyak sekali masukan daripada guru-guru, daripada kepala sekolah, bahkan orang tua pun banyak yang komen ke saya bahwa transformasi dana BOS ini benar-benar suatu kebijakan yang bisa langsung dirasakan di berbagai macam daerah. Sekolah-sekolah di Papua, di kepulauan-kepulauan di Maluku yang meningkat besar dana BOS-nya karena sekarang berdasarkan afirmatif ya, di daerah yang semakin kebutuhannya lebih tinggi, itu mereka mendapatkan jauh lebih banyak anggaran dan juga fleksibilitas penggunaannya bisa digunakan untuk guru honorer, berbagai macam kebutuhan di masa pandemi, dan tidak menyekat-nyekat. Nah, kami ini terinspirasi dengan begitu banyaknya dukungan, begitu banyaknya respons positif dari kebijakan ini, akhirnya kita berjuang bersama dengan Kemenq dan Kemendagri untuk memastikan bahwa sekarang BOP PAUD pun dan sekolah kesetaraan juga menerima benefit yang sama. Jadi ini hari ini sekali lagi saya bilang kabar yang sangat gembira bagi para PAUD se-Indonesia karena kita akan menyelaraskan kebijakan yang kita lakukan untuk BOS sekarang untuk BOP PAUD. Ya, jadi ada 4 pokok kebijakan yang akan diluncurkan hari ini. Yang pertama adalah nilai satuan biaya BOP PAUD itu yang tadinya semua sekolah per anaknya mendapatkan sama, sekarang bervariasi. Tergantung daerah-daerah yang lebih terpencil, daerah-daerah di 3T, daerah-daerah yang lebih sulit diakses, itu akan mendapatkan dana yang lebih afirmatif, lebih besar dari yang lainnya. Dan yang kedua, penyalurannya sekali lagi langsung dilakukan kepada rekening sekolah, biar lebih cepat lagi, lebih efisien, dan tidak perlu orang tua dan guru-guru dan sekolah nalangin dulu. Dan yang ketiga adalah penggunaan daripada BOP PAUD dan juga BOP kesetaraan itu jauh lebih fleksibel. Jauh lebih fleksibel, tidak disekat-sekat lagi, kita berikan kemerdekaan kepada setiap kepala sekolahnya untuk mengalokasi sesuai kebutuhan. Dan keempat adalah digitalisasi daripada perencanaan dan pelaporan dana BOS ya menggunakan Arkas sebagai aplikasi tunggal. Ini adalah untuk memastikan bahwa administrasi keuangan kita lebih digitize, lebih automated. Berikut. Ya. Untuk yang kebijakan pertama, kebijakan BOP PAUD tahun 2021 itu tadinya nilai satuan biaya per peserta didik itu semua 600.000. Nah, ini akan berubah di tahun 2022. Sekarang satuan biaya beda-beda setiap daerah dan dihitung berdasarkan standar indeks kemahalan konstruksi dan indeks peserta didik di tiap wilayah kabupaten. Kita menggunakan metrik ini karena ini adalah metrik yang paling konsisten untuk menunjukkan tingkat sosioekonomi masing-masing daerah. Seberapa sulit mengakses di situ, seberapa sulit melakukan konstruksi, mengirim barang ke sana, dan lain-lain. Sehingga sekarang rentang nilai satuan biaya itu antara 600.000 sampai dengan 1,2 juta. Jadinya tidak ada yang turun, cuman ada yang naik. Bahkan ada yang naik secara cukup dramatis. Ya. Nah, ini memang suatu hal dengan rata-rata kenaikan ya untuk 270 kabupaten satuan biaya BOP PAUD rata-rata kenaikannya 9,5%. Jadi ini kabar yang sangat gembira bagi banyak sekali PAUD-PAUD di Indonesia. Berikut. Ini kita bisa melihat ada beberapa contoh daripada TK-TK di negara kita. Satunya TK Negeri Pembina di Kabupaten Kepulauan Anambas di Riau, ya itu meningkat sampai dengan 48% ya dana BOP PAUD-nya. Untuk TK Kasih Ibu di Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur itu meningkat 60% dan untuk PAUD Lupuk di Kabupaten Lanijaya di Papua misalnya naik 100%. Jadi ini benar-benar kita memberikan berdasarkan azas Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita benar-benar merasa tidak bisa kita patok sama semua sekolah-sekolah, walaupun kondisi sosioekonominya itu jauh berbeda, bagaimana bisa sama saja diberikan persatuan anaknya. Malah yang lebih butuh bantuan harus dibantu secara signifikan dan dengan prinsip dasar afirmatif. Berikutnya, sekarang kita masuk kepada penyaluran langsung, ya. Next. Jadi kita bisa melihat di 2021
apa yang terjadi dengan BOP PAUD dan BOP kesetaraan. Itu uangnya itu biasanya dikirim di akhir bulan Maret, mulai bulan April itu baru diterima, dan banyak sekali sekolah-sekolah baru menerima di bulan Mei, Juni, dan Juli. Nah, ini yang sudah dikoreksi di tahun 2022, kita akan transfer langsung, dan seluruh anggaran, 100% daripada anggaran BOP PAUD dan BOP kesetaraan akan diterima sekolah di bulan Februari dan paling telat bulan Maret. Jadi ini merupakan suatu perubahan yang sangat signifikan, di mana orang tua tidak perlu nalangin lagi, di mana kepala sekolah dan tidak perlu lagi meminjam uang mungkin atau mendapatkan pinjaman dari vendor-vendornya untuk nalangin dulu uangnya. Sekarang dengan adanya transfer langsung, seluruh PAUD kita, kondisi keuangan mereka akan jauh lebih stabil dan jauh lebih efisien. Gitu. Berikut. Ada beberapa persyaratan untuk satuan pendidikan penerima BOP PAUD dan BOP kesetaraan, harus memiliki NPSN, ya, dan juga sudah mengupdate Dapodik sesuai kondisi real di dalam sekolah itu, punya izin penyelenggara pendidikan, memiliki rekening satuan pendidikan atas nama satuan pendidikan tersebut, dan tidak merupakan satuan pendidikan kerjasama. Dan jumlah peserta didik yang dihitung sebagai basis BOP merupakan peserta didik yang memiliki NISN. Ya, nah masih berlaku kebijakan sebelumnya bahwa ada minimum 10 peserta didik untuk syarat menerima BOP kesetaraan. Ya, tapi tidak ada lagi jumlah minimum peserta didik untuk penerima BOP PAUD maupun BOS. Nah, berikutnya. Sekarang kebijakan ketiga adalah penggunaannya sendiri. Jadi bagaimana transformasi penggunaan BOP PAUD dan BOP kesetaraan? Sekarang kita mengikuti prinsip dasar seperti BOS. Ya, berikut. Tadinya BOP itu kebijakan BOP PAUD itu disekat-sekat. Jadinya ada alokasi misalnya untuk kegiatan pembelajaran dan bermain itu minimal 50%, kegiatan pendukung pembelajaran maksimal 35%, kegiatan lainnya paling banyak atau maksimal 15%. Nah, kita di 2022 karena melihat kesuksesan yang telah terjadi dalam alokasi dana BOS dan kemerdekaan diberikan, kita melakukannya juga untuk BOP PAUD dan BOP kesetaraan. Jadi sekarang ruang lingkupnya untuk penggunaan anggaran ini jauh lebih besar. Bisa buat penerimaan peserta didik baru, kegiatan ekstrakurikuler, pengembangan perpustakaan, kegiatan asesmen, pengembangan profesi pendidik dan tenaga pendidikan, pelatihan untuk guru-gurunya, pembiayaan layanan, alat multimedia, dan tentunya proses kembali kepada PTM dan anggaran darurat. Jadi jauh lebih merdeka, jauh lebih otonom, kita memberikan kepercayaan kepada kepala sekolah, tapi tentunya dengan pelaporan yang transparan. Berikut. Satu lagi mungkin perubahan adalah tadinya pembayaran honor itu hanya untuk pendidik, ya, untuk BOP PAUD dan kesetaraan. Sekarang diubah pembayaran honor dapat untuk pendidik dan juga tenaga pendidikan. Kita sangat peduli dengan tenaga kependidikan dan mereka juga berjasa dalam pendidikan anak-anak kita. Dan juga pembayaran honor maksimal itu 50% dari total BOP PAUD bisa untuk honor dalam kondisi normal, tapi dalam kondisi darurat bencana ya itu tidak dibatasi alokasinya. Jadi ya pada saat kita dalam kondisi bencana atau darurat kita memberikan full fleksibilitas kepada kepala sekolah untuk mengalokasikan dananya, baik untuk guru-guru honorer yang mungkin melalui berbagai macam tantangan, kita memberikan fleksibilitas seperti itu. Nah, kebijakan yang keempat adalah digitalisasi daripada perencanaan dan pelaporan BOS menggunakan ARKAS. Nah, ini juga nanti ke depannya BOP PAUD juga akan masuk dalam satu sistem seperti ini. Kita akan bahas berikut. Sebelumnya ini sekolah itu mengisi data perencanaan dan pelaporan anggaran itu secara manual semuanya, ya. Dan itu datanya secara manual masuk ke dalam pemerintah daerah lalu akhirnya sampai ke pemerintah pusat. Nah, ini dampaknya apa? Sekolah itu menghabiskan banyak sekali waktu dan tenaga untuk keperluan administrasi ini. Administrasi yang ditetapkan oleh Pemda dan oleh pemerintah pusat. Nah, ini yang mau kita hindari. Kita ingin sekolah-sekolah kita ingin institusi-institusi pendidikan kita itu fokus kepada murid-murid, tidak fokus kepada administrasi. Ya, jadilah kita telah menciptakan suatu platform terpadu berikutnya, di mana
baik sekolah maupun pemerintah daerah, yaitu dinas pendidikan, bisa menggunakan suatu aplikasi ya, suatu platform yang terpadu ya. Untuk sekolah namanya Arkas, dan untuk dinas pendidikan namanya Markas ya. Dan Arkas itu menjadi aplikasi tunggal untuk sekolah. Dia tidak perlu menggunakan aplikasi-aplikasi lainnya. Jadi semua pelaporan dana BOS dia terintegrasi dengan aplikasi lainnya secara otomatis. Terintegrasi dengan Siplah, terintegrasi dengan Dapodik. Jadi sekolah dan kepala sekolah itu tidak perlu pusing lagi. Mereka tinggal mikirkan, oke, kalau saya mau melakukan pelaporan anggaran BOS saya, tinggal menggunakan Arkas, dan itu secara otomatis sudah terintegrasi dengan Siplah dan Dapodik. Dan untuk dinas pendidikan dengan menggunakan aplikasi tunggal Markas, ini juga sudah terkoneksi secara otomatis dengan SIPD, Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Jadi perencanaan penganggaran daerah itu sudah terpadu dengan sistem ini ya. Jadi untuk sekolah namanya Arkas, untuk dinas pendidikan atau Pemda namanya Markas. Berikut. Jadi apa perbedaan-perbedaannya? Sebelumnya di dalam ada banyak sekali aplikasi, ada beberapa aplikasi yang harus digunakan sekolah ya untuk melakukan ini. Nah, kita pindah kepada satu aplikasi tunggal ya, sehingga ini sangat memudahkan proses bagi setiap sekolah. Yang dulunya itu format data dan standarnya masih variatif ya, ada berbagai macam template, berbagai macam format datanya. Sekarang format data dan standar acuan sudah standar. Dan dulu proses persetujuan dokumen ini memakan waktu yang sangat lama dan punya berbagai macam dampak negatif kepada sekolah-sekolah. Sekarang ini dengan menggunakan Arkas dan Markas, proses persetujuan dokumen itu dipercepat karena sudah standar dan ada banyak sekali otomasi dalam sistemnya. Jadi bisa jauh lebih cepat. Dan yang terakhir adalah proses konsolidasi. Sebelumnya proses konsolidasi anggaran itu anggaran sekolah dilakukan secara manual. Dan sekarang dengan adanya Arkas dan Markas, konsolidasi anggaran sekolah ke dalam anggaran dinas itu otomatis dengan sistem ini. Jadi akan sangat menurunkan beban administrasi daripada sekolah-sekolah maupun dinas pendidikan. Jadi bagaimana caranya? Ya, mari kita menggunakan Markas dan Arkas ya, bisa berikutnya. Dan semuanya bisa diakses melalui satu portal. Ya, jangan lupa untuk sekolah bisa menggunakan Arkas, dinas pendidikannya harus dulu terhubung dengan Markas. Ini sangat penting ya. Dan ini ada caranya untuk dinas pendidikan mengakses Markas ya, dikunjungi arkas.kemdikbud.go.id, dan untuk Arkas ya bagi para sekolah adalah arkas.kemdikbud.go.id/download ya. Ini adalah beberapa websitenya untuk bisa langsung menggunakan aplikasi ini. Jadi tidak perlu menggunakan aplikasi yang lainnya. Berikutnya, jadi untuk menyimpulkan, ini adalah hari yang sangat gembira bagi seluruh PAUD di Indonesia dan sekolah-sekolah kesetaraan ya. Dan yang pertama adalah anggaran BOP PAUD naik. Ya, anggaran BOP PAUD naik. Kedua, anggarannya naik jauh lebih besar untuk PAUD-PAUD di daerah-daerah yang terpencil, daerah yang tingkat ekonominya relatif rendah. Naiknya bisa sangat besar ya. Kedua adalah penyalurannya tidak lewat Pemda lagi, tapi langsung ke rekening sekolah, sehingga jauh lebih cepat, jauh lebih efisien, dan setiap kepala sekolah dari PAUD maupun sekolah kesetaraan akan bisa merencanakan penganggaran dan penggunaan anggarannya dengan jauh lebih aman ya. Tidak perlu lagi talangin lagi sama orang tua ataupun sama vendor-vendor di sekitar sekolah. Sekarang transfernya langsung. Dan yang ketiga adalah penggunaannya juga. Kabar yang sangat gembira juga, penggunaannya jauh lebih fleksibel. Kita memberikan menu yang sangat lebar sehingga para kepala sekolah bisa menggunakannya untuk berbagai macam kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Tidak ada lagi sekat-sekat yang sangat sulit dan juga membuat pelaporan dari setiap sekolah, kepala sekolah itu jauh lebih rumit juga. Dan yang terakhir adalah kabar gembira, kita melakukan otomasi daripada sistem pelaporan menggunakan aplikasi tunggal Arkas bagi sekolah dan Markas bagi dinas pendidikan.
Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih. Demikian presentasi kami untuk melancarkan dan mengakselerasi transformasi anggaran yang jauh lebih merdeka dan jauh lebih efektif demi guru-guru kita dan kepala sekolah kita dan tentunya murid-murid kita dalam proses perjalanan mentransformasi Merdeka Belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Menteri atas paparannya. Dari paparan Mas Menteri tadi, Ibu Bapak, ada beberapa poin utama terkait terobosan kebijakan pendanaan satuan pendidikan. Di antaranya adanya kolaborasi dan sinergi antara Kementerian Dalam Negeri dan Kemendikbudristek untuk menjadikan aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau ARKAS sebagai aplikasi tunggal pengelolaan anggaran satuan pendidikan. Selain itu juga kolaborasi dengan Kemenkeu terkait variasi nilai satuan biaya operasional penyelenggaraan atau BOP PAUD yang sesuai karakteristik daerah, lalu penyaluran langsung BOP PAUD dan BOP kesetaraan ke rekening satuan pendidikan, serta peningkatan fleksibilitas penggunaan BOP PAUD dan BOP kesetaraan. Dan tentunya sejalan dengan semangat gotong royong dari Merdeka Belajar. Tentunya terobosan ini juga mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk memaksimalkan pengelolaan dana pendidikan secara efisien, efektif, akuntabel, dan juga kolaboratif. Nah, terkait dengan kolaborasi antara Kemendikbudristek dengan Kemenkeu, sudah juga bergabung bersama kita pada hari ini Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani untuk memberikan sambutan dan arahan. Kepada Ibu Sri Mulyani, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi kita semuanya. Salam sehat, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Pimpinan dan anggota Komisi 10 DPR Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, serta seluruh jajarannya, dan para pimpinan kementerian lembaga, badan pengelola keuangan daerah, beserta jajaran, dinas pendidikan, dan peserta yang berbahagia. Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul hari ini untuk menghadiri peluncuran Merdeka Belajar episode ke-16 dengan tajuk Akselerasi dan Peningkatan Pendanaan Satuan Pendidikan. Ini merupakan kerjasama dan kolaborasi yang baik antara Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, beserta Kementerian Dalam Negeri. Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pihak yang terus menciptakan momentum perbaikan di dalam pendidikan di Indonesia, terutama melalui program Merdeka Belajar, yang merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki dan menjawab tantangan di dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Ibu, Bapak sekalian yang terhormat, pendidikan adalah kunci utama bagi suatu negara untuk bisa maju. Karena pendidikan merupakan inti dan suatu pokok program yang sangat menentukan kualitas sumber daya manusia. Indonesia memiliki aspirasi untuk menjadi negara yang makin meningkat tingkat penghasilannya, memiliki produktivitas yang tinggi, dan juga akan menjadi sebuah negara dan ekonomi yang berbasis knowledge. Ini hanya akan mungkin terjadi apabila sumber daya manusianya berkualitas. Dan ini hanya akan bisa terjadi apabila pendidikan kita mampu mentransformasi sumber daya manusia Indonesia menjadi sumber daya manusia Indonesia yang produktif, yang kreatif, yang inovatif, dan tentu memiliki karakter yang kuat, mencintai Indonesia, dan terus memberikan yang terbaik bagi bangsanya. Itu adalah tujuan kita untuk membangun SDM kita, sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, di mana tujuan kita untuk membentuk negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapai itu, peningkatan mutu pendidikan dan sistem pendidikan nasional menjadi sangat penting. Pemerataan kesempatan pendidikan juga sangat penting, karena daerah-daerah di Indonesia
masih banyak yang belum memiliki kemajuan yang sama. Manajemen pendidikan dan perbaikan kurikulum menjadi sangat penting. Kurikulum harus merupakan sebuah konten yang responsif dan adaptif, serta relevan di dalam melihat tantangan hari ini dan juga tren ke depan. Sehingga Indonesia akan terus menjadi negara yang bisa responsif, adaptif di dalam menghadapi perubahan dunia yang begitu sangat kompleks dan cepat. Indonesia juga memberikan komitmen yang luar biasa untuk bidang pendidikan ini. Dari sisi anggaran, kita memberikan pemihakan yang luar biasa. Ini bertujuan untuk bisa memberikan kesempatan di dalam membangun sumber daya manusia dari usia dini, yaitu pendidikan anak usia dini, PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga pendidikan atas. Ini bisa dilakukan baik di dalam formal institution maupun melalui jalur non-formal. Tentu tujuannya agar seluruh anak-anak di Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk bisa maju, mendapatkan pengetahuan, memiliki keterampilan, dan mampu terus mengisi hidupnya secara produktif dan bisa meningkatkan kesejahteraan bersama. Komitmen Indonesia untuk mendukung pendidikan dari sisi anggaran sungguh luar biasa. Sejak tahun 2009, kita telah mengamanatkan bahwa alokasi dana pendidikan harus sebesar minimal 20% dari total belanja negara. Pada saat ini, pada saat tahun 2009, awal diimplementasikannya 20% total anggaran untuk pendidikan, anggaran pendidikan saat itu adalah sebesar 208 triliun. Saat ini, tahun 2022, belanja negara untuk pendidikan telah mencapai 542,8 triliun. Jadi lebih 2,5 kali lipat. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Tentu kita berharap dengan kenaikan anggaran pendidikan akan betul-betul menghasilkan kualitas pendidikan yang bisa diukur dari kompetensi guru yang makin baik, pembangunan infrastruktur pendidikan yang juga makin bisa dilihat oleh masyarakat. Juga anggaran pendidikan diharapkan bisa memperkuat research dan development serta pelatihan dalam bentuk vokasi. Dan ini tentu bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, namun juga peranan pemerintah daerah serta swasta menjadi sangat penting. Bapak dan Ibu sekalian yang terhormat, pandemi COVID telah memberikan pelajaran yang luar biasa dan juga memberikan tantangan yang makin tinggi bagi kita untuk menyelenggarakan fungsi pendidikan bagi anak-anak kita. Kita dari sisi penyelenggaraan pendidikan terpaksa harus mengubah dari pendidikan tatap muka menjadi pendidikan yang berjarak menggunakan teknologi digital. Ini tentu memberikan dampak yang sangat berbeda bagi kelompok-kelompok anak-anak yang berasal dari background sosial ekonomi yang berbeda. Karena kesiapan untuk bisa melakukan pendidikan tanpa tatap muka berbeda-beda. Dalam hal ini, kita perlu melihat dampak dari pandemi yang cukup lama ini terhadap bagaimana kualitas anak-anak kita di dalam belajar. APBN memberikan dukungan yang makin besar kepada seluruh transformasi yang muncul akibat adanya shock yang luar biasa ini. Dari berbagai hal yang sudah kita lakukan, kita melihat investasi di bidang infrastruktur digital menjadi penting. Namun kita juga melihat bagaimana pengelolaan anggaran pendidikan untuk bisa terus diadaptasi akibat adanya pandemi COVID. Umpamanya di dalam melaksanakan metode daring, maka pemerintah memberikan melalui alokasi anggaran belanja untuk memberikan paket data internet kepada siswa, mahasiswa, dan pengajar,
sehingga mereka dapat mengikuti kegiatan belajar secara online tanpa ada alasan tidak memiliki dana untuk langganan internet. Tapi ini tentu merupakan salah satu jawaban selain tadi keberadaan dan kualitas infrastruktur internet yang harus terus diperbaiki. Kebijakan pemerintah untuk memberikan paket data internet secara gratis terbukti membantu proses pembelajaran. Tentu ini tidak menjadi satu-satunya solusi yang mensubstitusi kebutuhan anak-anak kita untuk belajar secara efektif. Kita juga melakukan dan mendukung reformasi di bidang pendidikan dengan terus meningkatkan kualitas anggaran yang digunakan untuk mendukung program-program reformasi di bidang pendidikan seperti program Merdeka Belajar. Program ini merupakan inovasi dan terobosan di bidang kebijakan untuk bisa meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Program Merdeka Belajar sekarang yang memasuki episode ke-16 bertemakan akselerasi dan meningkatkan pendanaan satuan pendidikan. Kenapa ini penting? Karena program Merdeka Belajar sangat didukung oleh APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Program Merdeka Belajar yang berfokus kepada 4 hal, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia melalui infrastruktur dan teknologi pendidikan. Itu sangat tergantung kepada kemampuan APBN untuk membangun infrastruktur dan teknologi di bidang digital untuk mendukung proses pendidikan. Yang kedua, program Merdeka Belajar adalah dalam bidang perbaikan kurikulum, pedagogi, dan asesmen. Tentu dalam hal ini APBN mendukung bagaimana perbaikan kurikulum dan proses belajar mengajar, terutama kualitas dari gurunya. Yang ketiga adalah perbaikan kepemimpinan masyarakat dan budaya. Ini adalah salah satu bidang inovatif untuk memperbaiki kualitas manajemen pendidikan pada level yang sangat bawah, yaitu level sekolah. Kepemimpinan dan manajemen di bidang sekolah menjadi sangat penting. Dan yang keempat adalah perbaikan kebijakan, prosedur, dan pendanaan, serta pemberian otonomi yang lebih bagi satuan pendidikan, dalam hal ini sekolah. Ini adalah reform di bidang penganggaran yang sekali lagi menggunakan dana APBN langsung bisa ditransfer kepada sekolah namun tetap menjaga akuntabilitas. Di dalam tema program Merdeka Belajar 16 ini, yaitu akselerasi dan peningkatan pendanaan satuan pendidikan, kami bersama-sama Kementerian Dikbudristek dan Kemendagri berkolaborasi di dalam melakukan reform anggaran dan eksekusinya. Yang kita lakukan adalah melakukan integrasi sistem informasi pengelolaan dana bantuan operasi sekolah. Ini sangat penting sebagai tidak hanya akuntabilitas, tapi juga akan melihat bagaimana efektivitas anggaran APBN yang diberikan langsung kepada sekolah dan seharusnya dinikmati langsung oleh pendidik maupun anak-anak kita. Ini adalah kehadiran negara yang sangat penting. Oleh karena itu, simplifikasi birokrasi menjadi sangat penting. Bagaimana kita bisa melihat BOS bisa tepat sasaran, akuntabel, dan betul-betul memberikan dukungan bagi reformasi pendidikan di tingkat sekolah. Integrasi sistem informasi pengelolaan dana bantuan operasi sekolah atau BOS juga di dalam rangka untuk membangun agenda Satu Data Indonesia yang telah diatur dalam Perpres 39 tahun 2019. Di dalam rangka untuk mempercepat juga penyampaian dana bantuan khususnya kepada satuan pendidikan dasar dan menengah secara nasional. Reform dalam penganggaran BOS juga ditujukan agar transfer BOS selalu tepat waktu dan memberikan kepastian kepada pengelola sekolah.
Bapak dan Ibu sekalian, perbaikan tata kelola penggunaan dana bantuan anggaran operasi sekolah atau BOS dan bantuan operasi penyelenggaraan atau BOP yang penyalurannya diberikan melalui transfer keuangan dan dana desa atau TKDD adalah upaya yang sangat-sangat penting untuk bisa memperbaiki manajemen sekolah dan anggarannya yang pada ujungnya berakibat pada perbaikan kualitas pendidikan Indonesia. Anggaran pendidikan yang diberikan melalui APBN, kemudian ditransfer kepada daerah melalui transfer keuangan dana desa, merupakan bagian yang sangat besar di dalam APBN kita. Oleh karena itu, jangan sampai anggaran pendidikan ini dan melalui penyalurannya tidak sampai kepada yang seharusnya menikmati atau mendapatkan manfaat. Ini adalah semangat desentralisasi dan otonomi daerah yang bertanggung jawab. Bagaimana bagian dari fungsi pendidikan dan kemudian implikasi anggarannya didelegasikan ke daerah, namun harus bisa menghasilkan hasil nyata, yaitu perbaikan di dalam penyelenggaraan pendidikan di level sekolah dan pada akhirnya kualitas murid-murid kita. Pada tahun 2022 ini, dana pendidikan yang dialokasikan melalui transfer ke pemerintah daerah, yaitu transfer keuangan dan dana desa, mencapai 294,6 triliun rupiah. Ini adalah angka yang sangat besar dari total 500 triliun anggaran yang telah saya sebutkan tadi. Alokasi ini disalurkan melalui dana alokasi khusus sifatnya non-fisik, yaitu dalam bentuk dana bantuan operasi sekolah atau BOS. Dan juga untuk anak-anak usia dini diberikan dalam bentuk bantuan operasi penyelenggaraan pendidikan untuk anak usia dini atau BOP PAUD. Juga kita memberikan bantuan operasi penyelenggaraan pendidikan kesetaraan atau BOP kesetaraan. Dana-dana tersebut per definisi menjelaskan tujuannya. Kalau dana BOS yang dalam hal ini dialokasikan sejak tahun 2011, biaya operasi sekolah-sekolah yang diberikan sejak tahun 2011 untuk mendanai belanja operasional, non-operasional, non-personal, operasional non-personal bagi satuan pendidikan dasar dan menengah di dalam rangka untuk melaksanakan program wajib belajar. Artinya dana BOS ini sangat penting di luar dana gaji untuk pendidiknya. Menjadi andalan bagi berjalannya sekolah-sekolah di dalam melaksanakan program wajib belajar, dan dapat dimungkinkan juga dana BOS untuk mendanai kegiatan yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahun 2022 ini dana BOS mencapai 54,1 triliun untuk ditujukan kepada 45 juta peserta didik. Kemudian untuk kategori dana biaya operasional bagi PAUD atau BOP PAUD yang tahun 2016 mulai diintroduce, ditujukan untuk menyediakan anggaran biaya operasional non-personel bagi pendidikan PAUD. Tahun 2022 ini alokasi dana BOP PAUD mencapai 4,25 triliun bagi 6,9 juta anak-anak usia dini. Sedangkan BOP kesetaraan yang pada tahun 2019 dialokasikan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pelajar yang tidak dapat dijangkau atau dipenuhi oleh jalur pendidikan formal.
Pada tahun 2022 ini alokasi dana BOP kesetaraan mencapai 1,02 triliun diberikan kepada 587.000 peserta didik. Di dalam prakteknya, proses penyaluran DAK non-fisik BOS ini sering mengalami beberapa kendala dan prosedur birokrasi di daerah yang sering juga sifatnya cukup rumit, sehingga dana BOS tidak bisa betul-betul melakukan fungsinya memberikan dukungan non-personal operasional sekolah. Dan bahkan bisa tidak termanfaatkan secara maksimal. Oleh karena itu, sejak tahun 2020, pemerintah melakukan beberapa terobosan. Pertama, menyalurkan dana BOS secara langsung dari rekening kas umum negara di Kementerian Keuangan ke rekening satuan pendidikan atau sekolah. Ini bertujuan untuk mempercepat penerimaan dana BOS di tingkat pendidikan, satuan pendidikan atau sekolah. Dana BOP PAUD dan kesetaraan juga akan disalurkan secara langsung ke satuan pendidikan melalui 173 kantor pelayanan perbendaharaan negara atau KPPN mulai tahun 2022 ini. Ini artinya APBN langsung transfer ke sekolah untuk bisa langsung dinikmati oleh murid dan pengelola sekolah. Memberikan fleksibilitas dalam bentuk satuan biaya juga menjadi salah satu terobosan. Ini karena di Indonesia sekolah berada di daerah-daerah yang memiliki berbagai variasi karakteristik, sehingga memungkinkan sekolah ini bisa menggunakan biaya operasi sekolah dari APBN dengan mencerminkan kondisi masing-masing, namun tetap akuntabel. Penggunaan dana BOS juga lebih fleksibel. Ini artinya kita meningkatkan otonomi satuan pendidikan. Peranan kepala sekolah sebagai pengelola satuan pendidikan, yaitu sekolah, di dalam merencanakan dan pada akhirnya mengeksekusi penggunaan dana ini menjadi sangat penting. Inovasi kebijakan lain adalah dengan mengimplementasikan penggunaan satuan biaya yang sifatnya majemuk untuk biaya operasi bagi PAUD, dan mendorong pemerataan layanan pendidikan mulai tahun 2021 untuk BOS, tahun 2022 untuk dana BOP PAUD. Dengan demikian, kebijakan ini akan terus mencerminkan perbedaan antar daerah di Indonesia. Kami akan memperhatikan indeks kemahalan konstruksi di masing-masing daerah yang mencerminkan kebutuhan yang berbeda-beda tingkat unit cost-nya. Namun ini tetap harus disertai dengan tata kelola dan akuntabilitas yang baik. Penerapan biaya majemuk adalah merupakan keberpihakan dari pemerintah pusat di dalam memberikan afirmasi, terutama bagi daerah-daerah yang masih tertinggal dan terluar. Kami ingin menyampaikan bahwa inovasi kebijakan dengan penyaluran BOS dan BOP langsung ke sekolah, yaitu ke lembaga pendidikan, telah memberikan beberapa hasil perbaikan yang cukup signifikan. Tentu saya gembira melihat hasil yang positif ini. Saya berharap kualitas pendidikan di sekolah-sekolah di seluruh daerah di Indonesia akan makin baik. Tentu perbaikan ini karena penyaluran ke sekolah atau satuan pendidikan dengan adanya penyaluran langsung memberikan kecepatan dan ketepatan di mana dana langsung bisa diterima oleh masing-masing sekolah tanpa ada gangguan pungutan atau syarat-syarat yang kompleks. Juga tentu diharapkan muncul kesesuaian antara pagu alokasi dengan jumlah BOP PAUD dan kesetaraan yang diterima satuan pendidikan. Kita berharap dengan memotong alur birokrasi dan kompleksitas, maka anggaran pendidikan yang sangat besar di APBN benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh murid-murid kita. Satuan pendidikan dan atau peserta didik tidak lagi perlu meminta atau mencari dana talangan
Karena selama ini sebelum dilakukan transfer langsung, sering kita mendengar sekolah-sekolah, kepala sekolah harus mencari dana talangan untuk bisa menyelenggarakan pendidikan di sekolahnya. Reform ini berpihak kepada masyarakat secara langsung. Penyaluran langsung BOS akan tentu juga disertai peningkatan akuntabilitas penggunaan. Oleh karena itu, kita juga akan melihat yang sama untuk PAUD, di mana dana PUP dan kesetaraan akan ditransfer secara langsung. Artinya, manajemen sekolah dan satuan pendidikan harus mampu mempertanggungjawabkan dana APBN yang diberikan langsung kepada mereka. Kami akan melakukan langkah-langkah penting seperti melakukan standarisasi rekening, sehingga penyaluran langsung kepada rekening-rekening itu adalah sifatnya dapat dipertanggungjawabkan. Dan rekening ini adalah rekening yang langsung berhubungan dengan penggunaan biaya operasional sekolah, bukan untuk tujuan yang lain. Kedua, juga mendorong meningkatkan kualitas SDM di dalam satuan pendidikan atau sekolah, sehingga mereka mampu untuk menggunakan dan menyusun perencanaan, dan pada akhirnya menyusun laporan serta akuntabilitas dari pemanfaatan dana yang berasal dari APBN ini. Saya mendorong terlibatnya inspektorat daerah untuk mengawasi, bukan untuk membebani sekolah. Mengawasi penggunaan dana biaya operasi sekolah dan biaya operasi penyelenggaraan untuk PAUD. Sinergi data dan informasi menjadi sangat penting sehingga sekolah tidak terbebani untuk memberikan laporan yang berbeda-beda untuk berbagai kementerian lembaga. Dan pemanfaatan teknologi digital di dalam rangka untuk memberikan pelaporan secara simpel dan efektif, dan tentu saja tepat waktu bisa menjadi salah satu hal yang perlu untuk dilaksanakan. Ibu dan Bapak sekalian, di dalam mengembangkan sistem informasi aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah, atau sering disebut aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah ARKAS, yang diinisiatifi oleh Kementerian Dikbud-Ristek, di dalam rangka untuk mempermudah dan memfasilitasi dari mulai proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan dan penatausahaan, dan pada akhirnya melaporkan dan mempertanggungjawabkan dana BOS, baik untuk sekolah-sekolah dasar dan menengah secara nasional. Ini adalah suatu inisiatif yang sangat positif. Dan saya berharap ini akan menjadi salah satu momentum untuk menggunakan teknologi digital di dalam mendorong kualitas pengelolaan anggaran pendidikan di level sekolah, dan pada akhirnya juga akuntabilitas yang makin baik. Dengan diintegrasikan ARKAS dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah atau SIPD yang sekarang juga dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri, maka saya berharap sekolah-sekolah makin ringan atau bahkan bebannya dikurangi secara signifikan. Dari mulai perencanaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban anggaran dari anggaran pendidikan yang berasal dari BOS atau APBN. Dan ini juga memberikan akurasi dan akuntabilitas yang makin kuat. Berbagai inovasi tentu tujuannya untuk mempermudah pemerintah baik di daerah maupun pusat untuk mengawasi dan membina satuan pendidikan. Dan tentu ini juga untuk menciptakan kepercayaan publik, karena anggaran APBN yang begitu sangat besar untuk pendidikan harus bisa menghasilkan kualitas pendidikan yang makin baik. Bapak dan Ibu sekalian, saya berharap proses seluruh reform yang terjadi di dalam pengelolaan dana BOS dan BOP PAUD serta POP kesetaraan betul-betul dapat meningkatkan kualitas dari pengelolaan pendidikan dan hasil pendidikan yang makin baik. Penggunaan berbagai aplikasi baik ARKAS, SIPD,
tentu diharapkan akan menjadi salah satu yang makin mengakselerasi perbaikan ini. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan kepada seluruh pengelola pendidikan, bahkan kementerian lembaga, dan terutama juga pemerintah daerah, bahwa anggaran pendidikan setiap rupiahnya adalah anggaran yang berasal dari rakyat, untuk rakyat, yang harus kita kelola dengan bertanggung jawab, dengan tanpa korupsi, dengan seefisien mungkin. Ini adalah tanggung jawab kita semua, Anda semua, saya, untuk anak cucu kita. Bagaimana kita menggunakan anggaran secara efektif, secara baik, akuntabel, dan betul-betul dapat dinikmati oleh anak-anak didik kita dalam bentuk kualitas pendidikan yang makin baik. Saya di dalam jajaran Kementerian Keuangan akan terus membuka diri terhadap berbagai ide, terobosan, dan inovasi, baik di bidang kebijakan, peraturan, dan juga di dalam desain untuk bisa mendukung transformasi Indonesia menuju negara maju melalui kualitas pendidikan yang makin baik. Semoga seluruh ikhtiar kita mendapatkan ridho dan bernilai ibadah dari Tuhan Yang Maha Esa. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Berikan yang terbaik, terus memperbaiki apa yang kita lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lelah katanya mencintai Indonesia. Terima kasih Ibu Sri Mulyani atas sambutan dan arahannya pada pagi hari ini. Ada beberapa poin tadi yang saya rangkum dari arahan Ibu, yakni tujuan dan manfaat dari penyaluran langsung BOP PAUD dan juga BOP Kesetaraan ke Satuan Pendidikan, serta variasi satuan biaya BOP PAUD melalui penyesuaian dengan karakteristik daerah. Dan tidak lupa juga Ibu Sri Mulyani tadi menghimbau agar pengelolaan dana BOS, BOP PAUD dan juga BOP Kesetaraan dilakukan secara transparan, efektif dan efisien sehingga dana pendidikan dapat diserap secara optimal dan juga akuntabel. Simplifikasi birokrasi yang sangat luar biasa. Ibu dan Bapak, dalam Merdeka Belajar episode ke-16 ini, Kemendikbudristek tidak hanya berkolaborasi dengan Kemenkeu, tapi juga bersinergi dengan Kemendagri. Kami undang pada kesempatan kali ini Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian yang akan diwakili oleh PLT Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Bapak Agus Fatoni, untuk menyampaikan sambutan dan arahannya. Kepada Pak Fatoni, kami persilahkan. Pak Fatoni, mohon maaf Bapak, boleh di-unmute terlebih dahulu Pak Fatoni, izin. Baik, sudah kedengaran? Sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Mas Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang kami hormati Bu Menteri Keuangan, pimpinan dan anggota Komisi 10 DPR RI dan Komite 3 DPD RI, yang kami hormati pejabat Eselon 1 Kementerian Lembaga, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota, Kepala BPKAD, dan seluruh peserta peluncuran Merdeka Belajar yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas karunia-Nya, atas rahmat dan hidayah-Nya, atas nikmat-Nya, pada hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti acara peluncuran Merdeka Belajar, akselerasi, peningkatan, pendanaan, satuan pendidikan, dan juga dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami menyampaikan salam dari Bapak Menteri Dalam Negeri dan menyampaikan permohonan maaf tidak bisa hadir langsung dan menugaskan kepada kami untuk menyampaikan sambutan. Kementerian Dalam Negeri memberikan apresiasi kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek
yang telah mengembangkan program Merdeka Belajar episode ke-16, yakni akselerasi dan peningkatan pendanaan satuan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan akses layanan pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan kesetaraan, dan juga meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan pendidikan anak usia dini atau PAUD serta pendidikan kesetaraan. Merdeka Belajar episode ke-16, akselerasi dan peningkatan pendanaan satuan pendidikan, merupakan lanjutan program Merdeka Belajar yang telah dikeluarkan pemerintah melalui Kemendikbudristek, yang merupakan langkah untuk mentransformasi pendidikan demi terwujudnya SDM unggul Indonesia yang memiliki profil belajar Pancasila. Dalam rangka memperkuat SDM, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan. Salah satunya adalah peningkatan kualitas pendidikan melalui dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Dana BOS adalah program yang diusung pemerintah untuk membantu sekolah di Indonesia agar dapat memberikan pembelajaran dengan lebih optimal. Sejak tahun 2020, pemerintah telah melakukan beberapa terobosan kebijakan terkait dengan pengelolaan bantuan operasional sekolah, yang juga mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Jadi, Mas Menteri juga menyampaikan beberapa survei yang mengungkapkan bahwa masyarakat puas dengan terobosan-terobosan yang selama ini dilakukan. Terobosan positif di dalam pengelolaan bantuan operasional sekolah antara lain, yang pertama penyaluran dana BOS langsung dari rekening kas umum negara ke rekening satuan pendidikan untuk mempercepat penerimaan dana BOS di satuan pendidikan. Yang kedua, satuan pendidikan yang meningkat dan bervariasi sesuai dengan karakteristik daerah untuk menekan kesenjangan daerah. Dan yang ketiga, penggunaan dana BOS yang lebih fleksibel untuk meningkatkan otonomi satuan pendidikan dalam merencanakan sesuai dengan kebutuhan. Bantuan pendidikan berbentuk dana ini diberikan berdasarkan jumlah siswa yang terdaftar dan dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kegiatan sekolah seperti penyediaan alat belajar mengajar, membayar gaji guru, mengembangkan perpustakaan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Presiden dalam pidato rancangan nota keuangan APBN tahun 2020 di DPR menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah ke depan diarahkan untuk melakukan transformasi pendidikan yang ditekankan pada 3 hal, yakni yang pertama meningkatkan kualitas SDM, yang utama dalam peningkatan mutu pendidikan anak usia dini dan sekolah penggerak, dan yang kedua melakukan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, dan yang ketiga melakukan pemenahan mismatch pendidikan dengan penguatan pendidikan vokasi, pengembangan riset terapan yang tersambung dengan kebutuhan industri dan masyarakat, serta program magang atau teaching industri. Terkait dengan hal tersebut, keberhasilan kebijakan pengelolaan dana BOS menjadi dasar pertimbangan pemerintah untuk mengakselerasi penyaluran langsung pada dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini atau BOP PAUD dan BOP kesetaraan. Dana bantuan BOP PAUD merupakan dana yang digunakan untuk biaya operasional pembelajaran dan dukungan biaya personal bagi anak yang mengikuti pendidikan anak usia dini guna mempersiapkan dan memberikan pembinaan kepada anak di bawah usia 6 tahun untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Sedangkan dana operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan atau BOP kesetaraan merupakan dana bantuan yang dialokasikan untuk menyediakan pendanaan biaya operasional program pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah, sekolah menengah atas atau madrasah aliyah yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi dana BOP PAUD
dan BOP Pendidikan Kesetaraan guna meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pada tahun 2020, Kementerian Dalam Negeri kembali bersinergi dengan Kemendikbudristek dan Kemenkyu menghadirkan kebijakan akselerasi penyaluran dan peningkatan dana BOP PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan melalui kebijakan antara lain yang pertama, penyaluran BOP PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan secara langsung ke rekening satuan pendidikan. Yang kedua, penggunaan BOP PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan yang lebih fleksibel. Dan yang ketiga, peningkatan satuan biaya BOP PAUD sesuai dengan karakteristik daerah. Kebijakan tersebut merupakan terobosan yang sangat membantu sekolah di daerah, apalagi di masa pandemi sekarang. Penggunaan BOS dan BOP dapat dialokasikan untuk kebutuhan sekolah, seperti penerimaan peserta didik baru misalnya, pengembangan perpustakaan, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, pelaksanaan asesmen, evaluasi pembelajaran, administrasi sekolah, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, serta pembiayaan langganan daya dan jasa. Selain itu, kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan tersebut diharapkan juga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dana BOP PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan guna memberikan pendidikan yang baik pada usia dini dalam rangka memiliki kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk kelanjutan terobosan-terobosan itu sesuai dengan surat edaran bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek nomor 907/6479/SC dan nomor 7 tahun 2021 tentang pengintegrasian sistem informasi pengelolaan dana BOS yang ditetap pada tanggal 18 November 2021, Kemendagri dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek meresmikan aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah atau ARKAS sebagai aplikasi tunggal pengelolaan dana BOS pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Kita melihat kondisi saat ini, standar dan tata kelola data sangat beragam, sistem penghasil data antar instansi juga tidak terintegrasi, dan ini menyebabkan perencanaan dan penganggaran juga tidak sinkron. Terlalu banyaknya aplikasi yang belum dikelola secara terintegrasi, juga menyebabkan beragamnya referensi tentang data yang ada, sehingga dipandang perlu untuk mengintegrasikan sistem yang ada, khususnya pada pengelolaan dana BOS. Bapak Ibu yang kami hormati, pengintegrasian SIPD dan ARKAS ini bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan pelaksanaan, evaluasi dan juga pengendalian pembangunan nasional sebagaimana amanat peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 tentang satu data. Begitu juga dengan memperhatikan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 24 tahun 2020 tentang pengelolaan dana bantuan operasional sekolah pada pemerintah daerah, maka pengintegrasian SIPD dan ARKAS ini bertujuan untuk mewujudkan agar pengelolaan dana operasional sekolah, dana BOS, yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel oleh satuan pendidikan pada pemerintah daerah yang dilakukan melalui pengintegrasian sistem informasi pengelolaan dana BOS antara Kemendikbudristek dengan Kementerian Dalam Negeri. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang sangat baik ini, saya juga perlu menyampaikan pengintegrasian SIPD dengan ARKAS atau Markas ini sangat bermanfaat, yang antara lain adalah yang pertama, pemerintah daerah tidak perlu lagi menginput ulang RKAS dan RKA dinas pada SIPD. Kemudian yang kedua, dapat mempercepat penyusunan RKA dan DPA dinas. Kemudian yang ketiga, meminimalisir kesalahan dalam penginputan. Kemudian yang ketiga, yang keempat, mempermudah akses sekolah pada referensi yang dibutuhkan, yaitu nomenklatur program, kegiatan, subkegiatan, akun dan standar harga. Kemudian yang kelima, tidak perlu mengintegrasikan RKAS dan RKA dinas ke banyak platform, cukup pada markas. Dan yang keenam, mendorong transformasi
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran satuan pendidikan berbasis teknologi informasi, serta tersinkronnya laporan realisasi anggaran dana BOS dengan laporan penggunaan dana BOS per tahap sebagai syarat penyaluran tahap berikutnya. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini sekaligus saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, Kementerian Dalam Negeri berkomitmen untuk menyediakan payung hukum regulasi terkait dengan pengelolaan bantuan operasional penyelenggaraan BUP dan penggunaan aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Yang kedua, paparan yang kedua, coba dicari paparan yang pas ke bawah. Yang kedua, Kementerian Dalam Negeri juga sangat mendukung pengintegrasian aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau ARKAS dengan sistem informasi pemerintah daerah. Yang ketiga, pemerintah daerah melakukan percepatan penetapan dan pengusulan rekening satuan pendidikan dalam penyaluran dana BOS, BOP PAUD, dan BOP kesetaraan. Dan yang keempat, pemerintah daerah agar mendorong seluruh satuan pendidikan di bawah kewenangan pemerintah daerah untuk menerapkan penganggaran, penatausahaan, dan pengelolaan dan pelaporan penggunaan dana BOS melalui aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah yang terintegrasi dengan sistem informasi pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kemudian yang kelima, pemerintah daerah mendukung dan memfasilitasi pendidikan, baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota, melakukan sosialisasi terkait aplikasi rencana kegiatan anggaran sekolah atau ARKAS dalam mendukung pengelolaan dana atau BOP. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga pelaksanaan kegiatan Merdeka Belajar episode ke-16, akselerasi dan peningkatan pendanaan satuan pendidikan ini dapat berjalan dengan baik, dan semoga kita semua dapat terus meningkatkan kolaborasi, meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara kementerian lembaga, dunia usaha, dunia industri dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu memberikan kesehatan, kekuatan, keberkahan, perlindungan dan pertolongan kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Shalom. Terima kasih Pak Agus Fatoni atas pemaparannya, dan kita catat tadi poin-poin penting yang sudah disampaikan oleh Pak Fatoni, antara lain adanya komitmen oleh Kemendagri dalam penyediaan payung regulasi terkait pengelolaan BOP dan juga penggunaan ARKAS. Dukungan dari Kemendagri terhadap integrasi ARKAS dan SIPD, serta tentunya manfaat yang didapatkan oleh Pemda dengan adanya integrasi ARKAS dan SIPD. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Mulyani tadi sebelumnya dan juga Bapak Agus Fatoni atas sambutan dan arahannya. Nah, Ibu Bapak, baru saja kita lihat bagaimana 3 kementerian, yakni Kemendikbudristek, Kemendagri, dan Kemenkeu saling bersinergi untuk menghadirkan terobosan kebijakan yang mendukung akselerasi dan peningkatan pendanaan satuan pendidikan. Tentunya kolaborasi ini perlu kita contoh sehingga kita bisa bersama-sama mewujudkan profil pelajar Pancasila dan Merdeka Belajar. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan bagaimana kebijakan-kebijakan terkait pendanaan pendidikan ini telah memberikan dampak positif yang sudah dirasakan langsung oleh satuan pendidikan kita. Untuk mengetahui seperti apa manfaat yang sudah diterima, langsung sama-sama kita saksikan tayangan berikut ini. Pada kenyataannya, sekarang dana BOS dapat digunakan tepat waktu. Kami juga memberi apresiasi kepada pemerintah terkait adanya kepulauan pada wilayah terpencil dan bagi sekolah yang siswanya di bawah 60 orang.
Berikutnya, memberikan lembaga lebih inovatif dan fleksibel dalam merencanakan sesuai kebutuhan melalui ATKAS. Dengan adanya kenaikan ini, maka semua sekolah dapat membelanjakan kebutuhan sekolahnya sesuai tingkat kemahalan di daerah masing-masing. Dan yang ketiga, penggunaan dana BOS yang fleksibel. Menurut kami sangat setuju. Kenapa? Karena dengan cara ini kami dapat memenuhi semua keperluan kami di sekolah. Terkait penyaluran yang langsung ke rekening sekolah masing-masing, yang kami rasakan yang pertama ini adalah mempersingkat alur dan prosedur sehingga dana cepat masuk ke sekolah. Dengan dana yang cepat masuk ke sekolah ini bisa kami manfaatkan seawal mungkin sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga kegiatan yang ada di sekolah bisa terlaksana dengan baik. Kemudian dengan dana yang cepat masuk ke sekolah ini lebih cepat terkontrol, terdeteksi, dan ada solusi seandainya ada kendala. Dan tentu kalau dana BOS ini masuk lebih awal, keterserapan anggaran akan maksimal. Dengan adanya penyaluran dana BOS langsung pada satuan pendidikan yang sebelumnya lewat rekening kas umum daerah, kami menyambut baik mekanisme baru tersebut karena akan mengurangi penyalahgunaan dan lebih transparansi serta tepat pencairannya. Terima kasih atas terbitnya Juknis BOP PAUD tahun 2022 yang mendukung kebijakan PAUD berkualitas diantaranya yaitu penyaluran langsung dana BOP dari pusat ke satuan pendidikan sehingga mempercepat penerimaan dana. Kemudian besaran satuan biaya yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah dan penggunaan dana BOP yang lebih fleksibel. Menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah pusat dalam hal ini antara lain adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Kementerian Keuangan atas terbitnya kebijakan BOP yang sangat berpihak kepada satuan pendidikan di daerah. Terima kasih kepada pemerintah pusat, Kemendikbudristek yang telah merubah pola penyaluran dana yang dulunya melalui pemerintah daerah dan sekarang disalurkan langsung ke lembaga PAUD sehingga mempercepat dan dana sampai dan bisa digunakan oleh lembaga dengan segera. Selanjutnya kami mengucapkan apresiasi kepada pemerintah yang telah menaikkan satuan BOP yang dulunya se-Indonesia sama. Dalam hal ini merupakan keberpihakan pemerintah pada wilayah-wilayah terpencil. Selanjutnya kami juga berterima kasih kepada pemerintah tentang kebijakan penggunaan dana BOP yang fleksibel. Hal ini memberikan lembaga lebih dapat berkreasi dan berinovasi dalam memanfaatkan dana sesuai kebutuhan lembaga masing-masing. Alhamdulillah, dengan adanya BOP Salur sangat bermanfaat bagi kami. Yang pertama, penyaluran langsung BOP ke rekening lembaga mempercepat sampai dan bisa dimanfaatkan. Yang kedua, penggunaan BOP lebih fleksibel, akurat, dan lembaga lebih inovatif merencanakan sesuai kebutuhan. Kemudian adanya BOP Salur langsung ini bisa memangkas prosedur pencairan yang panjang, lebih cepat, daya serapnya juga tinggi. Sekarang penggunaan BOP-nya lebih fleksibel karena tidak dibatasi dengan persentase per kegiatannya sehingga memudahkan lembaga untuk mengatur sesuai dengan kebutuhan, tetapi tetap mengacu pada butir-butir yang sudah ditentukan. Lembaga lebih bisa inovatif dalam merencanakan anggarannya. Adanya mekanisme penyaluran dana BOP Salur menurut kami lebih efektif karena langsung menyasar ke penerima satuan pendidikan. Dengan proses penyaluran lebih cepat ke rekening lembaga, kegiatan operasional pembelajaran dapat dilaksanakan dan dapat didanai lebih cepat. Alhamdulillah, sudah kita saksikan bersama testimoni dari para penerima manfaat
Tentu kita berharap ke depannya akan ada lebih banyak lagi satuan pendidikan, kepala sekolah, guru, serta tenaga kependidikan yang memperoleh manfaat dari terobosan kebijakan ini. Dan selanjutnya, Ibu Bapak, kita akan masuk ke sesi tanya jawab dengan rekan-rekan media. Untuk itu saya kembali mengundang Mas Menteri untuk menjawab beberapa pertanyaan dari rekan-rekan media. Mas Menteri, izin saya membacakan pertanyaan yang pertama. Ini dari Rini Suryati dari Kedaulatan Rakyat. Dia bertanya, apakah dana BOS dan BOP ini sudah diberikan fleksibilitas penuh untuk sekolah melakukan persiapan tatap muka? Apakah kemudian ada kenaikan dana BOS dan BOP yang diterima di tahun 2022 dan tepatnya berapa katanya Mas Menteri jumlah kenaikannya? Silakan. Ya, terima kasih. Reformasi kebijakan pendanaan ini memberikan kewenangan dan otonomi kepada satuan pendidikan dalam pemanfaatan BOS dan BOP sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Termasuk dan sudah dijelaskan di dalam menunya adalah termasuk melengkapi daftar periksa persiapan pembelajaran tatap muka terbatas. Ya, jadi ini sekali lagi kami tekankan ini dengan prinsip fleksibel, efektif, efisien dan akuntabel. Untuk biaya BOS rata-rata kenaikannya itu sekitar 12-13% untuk SD sampai SMA. Ya, dan untuk BOP PAUD rata-rata kenaikannya itu 9,5%. Tetapi tentunya di daerah-daerah yang lebih terpencil, daerah-daerah 3T, kenaikan BOS itu jauh lebih besar. Sekitar 47% untuk SD dan 50% untuk SMA dan lain-lain. Jadinya benar-benar sistem pendanaan kita ini berubah menjadi afirmatif untuk berpihak kepada daerah-daerah yang tingkat sosioekonominya paling rendah, paling sulit melaksanakan konstruksi, sulit mendapatkan barang, mengirim barang dan lain-lain. Jadi benar-benar afirmatif. Baik, terima kasih Mas Menteri atas jawabannya. Semoga terjawab ya, Rini Suryati dari Kedaulatan Rakyat. Berikutnya Mas Menteri, ini dari Wulandari dari Detikcom. Katanya bagaimana dengan satuan pendidikan yang dana BOS dan BOP-nya dihabiskan untuk operasional COVID-19? Apakah ada kebijakan atau respon tertentu? Silakan Mas Menteri. Ya, coba kita daftarkan dulu ke daftar kebutuhan operasional COVID-19, yaitu penyediaan sarana pendukung prokes, sanitasi, pendataan kesehatan warga satuan pendidikan, peningkatan kapasitas jaringan internet. Nah, pada prinsipnya kami memberikan full otonomi kepada sekolah. Maka satuan pendidikan bebas menentukan mana yang paling penting pada saat ini. Apakah mereka sudah melakukan PTM dan ingin melaksanakan prokes, atau mereka membutuhkan mungkin lebih banyak alat-alat digital untuk memfasilitasi hybrid learning. Itu full fleksibilitasnya diberikan di dalam kebijakan BOS dan BOP. Baik, terima kasih Mas Menteri. Ini pertanyaan selanjutnya dari Muti Jurnas. Apa urgensi dilakukannya pengembangan sistem informasi aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau ARKAS yang memfasilitasi perencanaan? Silakan Mas. Ya, selama ini satuan pendidikan itu mengisi data perencanaan dan pelaporan itu secara manual. Jadi ini beban administratifnya sangat tinggi. Ya, mereka mencatat secara manual di sistem Pemda, lalu dalam sistem pemerintah pusat dan lain-lain. Jadinya berlipat ganda beban administratifnya. Ya, dampaknya adalah sekolah harus menghabiskan waktu dan energi untuk kebutuhan ini. Padahal tugas mereka untuk mendidik anak, untuk mementor guru-gurunya itu jauh lebih penting. Jadinya idealnya kita ingin sekolah itu fokus kepada kebutuhan anak-anaknya gitu, kepada murid-muridnya. Nah, salah satu prioritas Merdeka Belajar adalah mewujudkan pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan yang terpusat pada murid. Itu makanya sistem perencanaan dan pelaporan secara otomatis, terintegrasi, aplikasi tunggal, sehingga beban administrasi sekolah itu berkurang. Itulah alasan kenapa ini adalah suatu hal yang urgen, karena kita meminta sekolah-sekolah kita untuk transformasi sistem pendidikan yang jauh lebih kreatif, inovatif, dan berpihak pada murid. Tetapi kalau kita juga membebankannya dia dengan berbagai macam tugas administratif, ya itu akan menyulitkan sekolah untuk melakukan transformasi. Well noted Mas Menteri, begitu ya Muti. Jadi sekarang enak nih ketika sudah ada dana yang masuk ke rekening sekolah, oke mau belanja ATK, tinggal kesip lah gitu. Jadi sangat memudahkan. Terakhir Mas Menteri, izin ini dari Dian Warastuti dari Harian Waspada. Bagaimana peran Dinas Pendidikan dalam pengelolaan dana BOS dan BOP era baru ini katanya Mas? Silakan.
peran Dinas Pendidikan tentunya luar biasa pentingnya untuk memastikan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan dana ini dilakukan secara akuntabel dan efisien. Jadi peran Dinas Pendidikan meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, dan pembinaan dan pengawasan. Semua tahapan proses tersebut kita buat lebih mudah dengan adanya integrasi Arkas dan Markas. Seperti yang saya bilang tadi, Arkas itu sudah diintegrasi dengan Dapodik, ya, dan juga Markas sudah diintegrasi dengan semua sistem perencanaan anggaran Pemda. Ya, jadinya ini merupakan suatu hal yang memudahkan sistem pengawasan dan pembinaan. Jadi sekali lagi saya ingin meminta kepada Ibu dan Bapak di Dinas Pendidikan untuk segera memanfaatkan aplikasi ini agar pengelolaan dan pemanfaatan dana pendidikan kita bisa jauh lebih efisien, lebih akuntabel, dan menurunkan beban administratif untuk semua pihak. Baik, terima kasih Mas Menteri atas jawaban dari 4 pertanyaan dari rekan-rekan media. Dan semoga dapat meningkatkan pemahaman kita semua juga ya tentang kebijakan yang diluncurkan pada hari ini. Dan terima kasih Mas Menteri sekali lagi. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab, berakhir pula acara peluncuran Merdeka Belajar episode ke-16 pada hari ini. Semoga dengan hadirnya reformasi kebijakan